Perkenalkan, nama saya Mario Salmon dengan NIM 19051023. Saya akan menjawab soal UAS Hukum Lingkungan. Soal yang pertama, apakah makna filosofi implementasi konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah tercapai di Indonesia pada saat ini? Adakah jaminan bahwa kekayaan alam akan mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatangkan apabila kekayaan alam ini tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terancam dan melanggar Undang-Undang PPLA? Jawabannya, ya, karena bumi, air, dan kekayaan alam di Indonesia masih tercapai dengan baik, tapi di lain sektor masih banyak kelompok-kelompok tertentu yang menikmati kekayaan alam tersebut dengan merusak kekayaan alam tersebut, sehingga eksploitasi sumber daya alam tersebut melanggar undang-undang tentang pengerusakan lingkungan. Sesuai yang dicantumkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam untuk menjamin kelestarian dan berkelanjutan fungsi sumber daya alam dengan menggunakan pendekatan yang bercorak, komprehensif, dan terpadu. Sesuai pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Soal nomor 2, apakah instrumen hukum nasional baik konstitusi maupun Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH telah menjadi jaminan bahwa aspek penegakan hukum lingkungan berlangsung baik di Indonesia? Jika sudah, apakah indikatornya? Jika belum, apakah faktor penghambatnya? Jelaskan analisa Anda. Jawabannya, ya, masih berlangsung dengan baik karena menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia, undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 mengatur tentang upaya melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Indikatornya pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat sebelumnya. Namun, jika RPPLH belum terbentuk, maka pemanfaatan harus memperhatikan 3 aspek, yakni berkelanjutan, proses serta fungsi lingkungan hidup, berkelanjutan produktivitas lingkungan hidup, serta keselamatan mutu hidup dan masyarakat sehingga menjadi acuan yang berkelanjutan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Faktor penghambat penegakan hukum lingkungan hidup mengakibatkan efektivitasnya faktor pendukung dan penegak hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu seperti sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem AMDAL, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Nomor 3, persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan adalah akses terhadap keadilan sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan kadang-kadang melakukan praktik serangan hukum balik. Beberapa contoh seperti Dr. Rignolda Jenuldin dari Yayasan Kelola Manado divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado dengan amar putusan melakukan pencemaran nama baik perusahaan Neomon serta kasus Jul Takaliwang
dari Yayasan Suara Nurani yang divonis PN Manado 1,2 tahun dengan tuduhan provokasi mendemo tambang Australia PT Mayres Soputan Mining. Menurut Anda, apakah faktor yang menyebabkan hal demikian? Apakah Anda alternatif lain menangkal strategi serangan balik dari perusahaan masyarakat yang memperjuangkan keadilan Indonesia? Jawabannya, cara menangkal strategi serangan balik perusahaan ialah harus melakukan kesadaran dari pemerintah, sehingga pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, maka perkara tersebut akan terselesaikan dengan baik. Nomor 4, soal, menurut Anda apakah yang diperlukan oleh pihak perusahaan jika amdalnya bertentangan dengan rancangan tata ruang wilayah, misalnya PT MSM yang mendapat sorotan karena merencanakan pembuangan tailing ke Teluk Rinondoran dan memicu keresahan warga masyarakat Minut dan Kota Bitung? Jawabannya, untuk mengeluarkan proses amdal itu bisa dikeluarkan apabila tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah. Maka pihak perusahaan tersebut harus perlu dipertimbangkan kembali amdal yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah tersebut, dan Dinas Lingkungan Hidup kenapa harus bertentangan. Adapun demikian jika dikarenakan hal tersebut meresahkan warga. Untuk itu, pihak perusahaan harus mengkaji kembali pembuatan amdal dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait agar tidak terjadi pelanggaran masalah pembuangan limbah tailing. Soal nomor 5, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak menurut pasal 88 UU RI nomor 32 tahun 2009? Jawabannya, strict liability merupakan doktrin pertanggungjawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab muncul seketika tanpa didasarkan kepada adanya unsur kesalahan atau liability without fault. Doktrin strict liability merupakan tanggung jawab orang yang menjalankan suatu jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai extra hazardous atau ultra hazardous atau abnormally dangerous. Maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan meskipun telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut walaupun dilakukan tanpa kesengajaan. Nomor 6, soal, apakah yang dimaksud dengan prinsip pencegahan dini dalam lingkungan hidup dan apakah acuan yang dipakai mengaplikasikan prinsip pencegahan dini? Prinsip pencegahan dini ialah ancaman terhadap kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan sehingga dapat dijadikan upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut. Adapun acuan yang dipakai untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan ini, yang pertama, ancaman kerusakan lingkungan begitu serius dan bersifat tidak dipulihkan, misalnya memiliki akibat yang sifatnya membahayakan, yang bersifat antar generasi, atau keadaan tidak dapat substitusi dari sumber daya yang digunakan. Kedua, bersifat ketidakpastian ilmiah. Terdapat keadaan di mana akibat yang akan ditimbulkan dari suatu aktivitas tidak dapat diperkirakan secara pasti berhubung karakter dari masalahnya sendiri, penyebab maupun dampak potensi yang dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, ikhtiar profesional mencakup ikhtiar pencegah hingga biaya-biaya yang bersifat efektif. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.